ma'a man ma ahabbah. Wahai Sauban, ma'a man ma ahabbah. Wahai Sauban, seseorang itu akan dikumpulkan berdasarkan apa-apa yang ia cintai. Kalau engkau mencintaiku karena Allah, maka engkau akan bersamaku di surga nanti. Kalau engkau mencintaiku karena Allah dan Rasulnya, nanti engkau akan dikumpulkan bersamaku di surga. Engkau cinta dengan orang soleh, engkau cinta dengan anak yatim, engkau cinta dengan para ulama, apapun yang engkau cintai, engkau akan dikumpulkan berdasarkan apa-apa yang engkau cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di Gemar Ramadan di hari yang ke-11 ini, alhamdulillah kita senantiasa masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rutinitas Ramadan kita semuanya tercatat sebagai nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita yang hadir ini untuk mudah-mudahan kita dirindukan, disebut nama kita, dan semakin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para kaum muslimin, para sahabat Gemar Ramadan penyuluh agama Islam Kecamatan Taulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang dimana sekarang kita berada pada posisi hari yang ke-11 di bulan Ramadan. Tentu banyak pelajaran, banyak hikmah yang dapat kita ambil. Mudah-mudahan hikmah itu akan menjadikan wasilah untuk mengupgrade ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, tema kita pada kali ini yaitu tentang seseorang itu akan dikumpulkan berdasarkan apa yang dia cintainya. Jadi tema kita pada kali ini, sahabat, yaitu tentang cinta. Kenapa cinta itu penting? Karena cinta itu bagian dari jiwa manusia. Tanpa cinta, maka engkau tidak akan mengenal siapa Tuhanmu. Tanpa cinta, engkau tidak akan mengenal siapa sosok Rasulullah SAW. Tanpa cinta, engkau tidak akan menikmati saum, indahnya saum. Itulah cinta, sahabat. Ada yang menarik, sahabat, yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata sahabat-sahabat Nabi dahulu itu juga mengalami yang namanya kegalauan. Jadi bukan hanya kita yang sekarang ini merasa galau, merasa tidak bahagia. Ternyata sahabat-sahabat dahulu pernah merasakan hal demikian. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, riwayat yang masyhur, riwayat yang sahih, ini diceritakan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW ini hendak berkunjung ke rumah salah seorang sahabat yang bernama Thauban radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW datang hendak berkunjung untuk bertemu dengan Thauban, sesampai di rumah Thauban, Nabi mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Thauban, silakan masuk ya Rasulullah. Yang aneh, hadirin, ketika Rasulullah datang di depan rumah Thauban,
Sauban ini seakan-akan tidak menampakkan wajah bahagia. Seakan-akan Sauban ini tidak menampakkan wajah yang sangat senang. Kenapa? Karena dia didatangi oleh sosok orang yang amat sangat mulia, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Kalau kita saja didatangi dengan pejabat datang ke rumah kita, presiden atau menteri misalnya, bukan main senangnya sahabat. Mungkin senang bercampur bahagia yang tidak bisa kita lupakan dalam kondisi waktu yang lama. Tapi subhanallah, Sauban ini didatangi oleh sosok manusia yang di atas level daripada presiden dan raja. Tapi ternyata sosok ekspresi yang ditampilkan Sauban ini seakan-akan tidak menunjukkan rasa kebahagiaannya. Sehingga Nabi bertanya, "Wahai Sauban, kenapa engkau? Apakah engkau sakit, Sauban?" Apa kata Sauban? "Tidak Rasulullah, aku tidak sakit. Aku hanya bersedih. Aku hanya bersedih ya Rasulullah." "Apa yang membuatmu bersedih?" Kata Sauban, "Ya Rasulullah, aku sedih. Sekarang aku bisa berjumpa denganmu, hidup bersamamu, dapat memelukmu, sholat bersamamu. Semuanya aku lakukan bersamamu ya Rasulullah. Yang aku sedihkan ketika aku wafat nanti, aku tidak bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah. Engkau ya Rasulullah sudah pasti dan pasti masuk ke dalam surga, sementara aku ya Rasulullah belum ada jaminan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau sudah ditempatkan di makom surga yang paling tertinggi, sementara aku ya Rasulullah belum tentu ya Rasulullah. Jika Allah mentakdirkan aku masuk ke dalam surga ya Rasulullah, tentu surgamu lebih di atas daripada surga ya Rasulullah. Itu artinya aku tidak bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini sosok cintanya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai lupa dengan kedatangan Nabi, lupa dengan kebahagiaan berjumpa dengan Nabi yang tergambarkan tentang bukan hanya pertemuan di dunia, melainkan pertemuannya berkelanjutan sampai di akhirat. Mendengar pernyataan itu, Rasulullah SAW menarik nafas dan berkata, "Sauban, apakah kata-kata itu tulus dari hatimu?" Maka kata Sauban, "Ya Rasulullah SAW, aku mencintaimu ya Rasulullah. Itu yang aku sedihkan ya Rasulullah. Aku takut tidak bisa berjumpa denganmu. Aku takut tidak bisa melihatmu. Aku takut tidak berada dalam satu barisan kepadamu ya Rasulullah." Rasulullah SAW menarik nafasnya dan berkata, "Sauban, maukah aku beritahukan engkau? Jangan bersedih Sauban." Maka seketika itu Sauban tidak bersedih dan mendengar apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Ma ahabbah. Wahai Sauban, ma ahabbah. Wahai Sauban, seseorang itu akan dikumpulkan berdasarkan apa-apa yang ia cintai. Kalau engkau mencintaiku karena Allah, maka engkau akan bersamaku di surga nanti. Kalau engkau mencintaiku karena Allah dan Rasulnya, nanti engkau akan dikumpulkan bersamaku di surga. Engkau cinta dengan orang soleh, engkau cinta dengan anak yatim, engkau cinta dengan para ulama, apapun yang engkau cintai, engkau akan dikumpulkan berdasarkan apa-apa yang engkau cintai. Tapi sebaliknya, kalau engkau cinta dengan hal-hal yang berbau dosa, engkau mencintai maksiat, maka engkau akan dikumpulkan dengan pelaku-pelaku maksiat. Ketika mendengar pernyataan itu, nampak lega dan merasa tenang, dan nampak dari wajah Sauban berkaca-kaca, bergembira ketika mendengarkan sabda Rasulullah SAW.
sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ini bisa kita ambil sebagai pelajaran untuk kita di bulan Ramadan ini. Ternyata ma'ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan berdasarkan apa yang dicintai. Ingat, Ramadan ini adalah bulan cinta untuk kita mencintai siapa? Para ulama-ulama kita, karena ulama-ulama kita adalah warasatul anbiya, dan itu disebutkan dalam Al-Quran, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik teman, orang soleh sebaik-baik teman, anak yatim sebaik-baik teman, semuanya orang yang mengajak dalam ketaatan kepada Allah, mereka adalah wa hasuna ulaika rafiqa, dan kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Terima kasih. Saya Muhammad Solehan, penyuluh agama Islam Kecamatan Baulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.